Bismillahirrahmanirrahim. Wa qabla ya nafsi ma'al fi'li tujim nunu wiqayatin wa la siqad nujim. Ya mutakalim atau ya yang sukun setelah lafaz yang lain seperti yang sudah dibahas pada minggu yang lalu. Ya yang sukun itu sebagai ganti daripada domir apa? Ya lihat catatannya. Ya yang sukun itu sebagai ganti daripada domir lafaz apa? Ya yang sukun setelah kalimat yang lain itu sebagai sama dengan domir anak sebagai domirnya domir munfasil. Kemudian domir muttasilnya adalah ya yang sukun. Apa ini? Ya yang sukun. Ya yang sukun sebagai domir domir muttasil ganti daripada lafaz anak, ya ganti daripada lafaz anak. Wa qabla ya nafsi mal fil tazim. Di sini diatur ya yang ya mutakalim. Nah ini namanya ya mutakalim, ya. Yang artinya aku. Anak juga artinya aku. Cuma anak itu posisinya berada di depan. Artinya posisinya itu selalu misah. Ya, misah dengan kalimat yang lain. Kalau ya ini harus nyambung dengan kalimat lain, atau disebutnya dengan domir muttasil. Ini domir munfasil, domir yang terpisah dengan kalimat yang lain. Contoh dalam penjelasannya, apabila tersambung ya kalimat fi'il, coba lihat sini, simak, tanya nggak tahu. Apabila kalimat fi'il tersambung dengan ya mutakalim, maka sambungkan secara wajib. Tapi ya, ulangi, apabila ya mutakalim bertemu dengan kalimat fi'il, maka sambungkanlah dengan nun wiqayah. Ya, dengan nun wiqayah atau nun apa tadi? Nun pemelihara. Contoh seperti lafaz akromani. Contoh seperti lafaz akromani.
Yang menjadi kalimat fi'ilnya mana? Akroma, ini adalah kalimat fi'il. Yang disebut ya mutakalim nafsinya mana? Sesudah nun. Kalau nun ini adalah tadi sebagai nun wikoyah, nun pemelihara. Ya, nun wikoyah ini adalah tadi artinya sebagai pemelihara. Jangan sampai fi'il madi yang asalnya akroma dia wajib fathah. Fi'il madi itu wajib fathah. Wa fal madi maf'ul akhiri abadan, ya, fal madi maf'ul akhiri abadan. Fi'il madi itu wajib selama-lamanya itu berbaris fathah. Makanya nun wikoyah ini adalah untuk memelihara, jangan sampai fi'il madi ini berubah menjadi kasroh kalau tidak ada nun. Makanya nun ini di sini untuk memelihara, jangan sampai fi'il madi ini berubah menjadi fathah sehingga dipisah dengan nun wikoyah, nun untuk memelihara. Akroma fil madin wa min al batin la maharam lil qurab wan nunu wikoyah wal ya dhamir mutakalim wahda mabdun al sukun bi mahalin bin maf'ulun min akroma. Yaitu ya yang ada di sini, ya yang sukun di sini yang statusnya sebagai dhamir mutakalim nafsi, ya, statusnya sebagai maf'ul. Di sini ada kata kerja, kemudian ada yang dikerjakan atau disebut maf'ul sasaran, ya. Kenapa harus harus ada nun wikoyah, yaitu li'annaha takiyal fi'la. Nun wikoyah itu adalah untuk memelihara fi'il daripada kasroh. Jangan sampai fi'il madi yang wajib selamanya fathah berubah karena ya sukun. Coba kalau nggak ada nun, kalau nggak ada nun di sini, bagaimana bacanya? Susah. Mau nggak mau mim menjadi kasroh, dan itu tidak boleh, ya, akan berubah maknanya. Kemudian walaisi dan lapad laisi qad nuzim. Dan lapad laisi itu bila, ya, ditemukan dengan ya mutakalim, dan itu hanya ada pada lapad yang dinazomkan seperti adadu qaumika adidil qaisi zahabal qaumu al-kiramul laisi. Itu hanya ada pada nazoman atau syairan saja, ya. Kemudian walaitani tinadaro wa ma la'ala ikis wa kun mukhayyara. Lapad laiti zakar fi hadzal baitaini hukman nunil wikoyah mal hurfi. Hukum nun wikoyah yang ada pada lapad laita. Lapad laita yang ada dalam Quran apa coba? Banyak. Laita apa? Laita dalam Quran. Dalam ayat yang lain yaitu ya laitani kuntu ma'ahum. Itu dalam di luar juz amma itu, ya. Kalau dalam juz ammanya ada ya laitani kun muturaba, ya laitani, hayang-hayang teuing atau pengen kalau begini mah saya jadikan aja tanah. Kalau orang sudah disiksa di neraka, ya, karena dia menyesal di dunianya nggak bawa bekal amal soleh,
dia menyesal di akhiratnya itu mengucapkan ya laitani kuntu turaba, ya laitani, ya Allah kalau begini mah saya jadikan aja tanah yang nggak diperhitungkan amalnya, amal jelek amal buruk nggak diperhitungkan, jadiin aja tanah ya. Makanya menggunakan lafaz laita. Lafaz laita itu adalah laitani, suatu pengharapan yang tidak pantas, suatu pengharapan yang tidak mungkin terjadi, suatu harapan yang mustahil. Mustahil enggak? Kalau orang udah meninggal, pengen balik lagi ke dunia, pengen jadi tanah, pengen nggak punya dosa, pengen nggak disiksa, ya salah sendiri dia, ya dijadikan manusia. Kenapa dia nggak berbuat nggak memperbanyak amal oleh sehingga dia ketika dia disiksa di nerakanya dia mengatakan ya laitani kuntu. Ayat sebelumnya mana? Ayat sebelumnya apa ya? Ayat sebelumnya ya, apa? Siapa? Ya laitani kuntu turaba. Hah? Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu fayaqul kafiru. Fayaqul kafiru. Orang kafir. Ya, orang kafir diciptakan sama orang kafir juga hamba Allah. Orang kafir juga hamba Allah. Fayaqul kafir. Mereka di dunia merasa benar, tapi ketika nanti di akhirat, ya, ketika di akhirat dia akan menyesal dan akan mengatakan wa yaqulul kafiru, maka orang-orang kafir itu akan mengatakan ya laitani, ya Allah kalau begini mas saya jadiin aja tanah, nggak mau saya disiksa begini. Itu suatu harapan, suatu permohonan, suatu kata-kata yang tidak mungkin bisa dikabulkan. Nasi sudah menjadi bubur, nggak mungkin. Ya laitani kuntu turaba. Nah itu ya laitani. Nah, laitani itu adalah fi'il. Laitani ini adalah fi'il madi yang di depannya ada ya mutakalim, ya domir mutasil, yaitu ya yang sukun. Ketika ya disambungkan dengan laita, maka di sini harus ada yang namanya nun wiko. Ya laitani kuntu turaba. Nggak mungkin dibaca ya laiti, akan berubah nanti, ya kalimat fi'il madinya akan berubah. Oh ya. Nah, ketika bertemu nun wikoyah dalam Al-Quran, itu namanya nun untuk memelihara fi'il madi, jangan sampai dia berubah dari ketentuan awal fi'il madi bahwa fi'il madi itu wajib fathah selama-lamanya. Akromani, terus lagi laita mana akromani wa yukrimuni akromani. Fi'il mudhari'nya yukrimuni. Nah, yukrimuni ini adalah fi'il mudhari'. Ya. Yukrimuni ini adalah fi'il mudhari'. Sama-sama fi'il. Akroma fi'il, yukrimu fi'il. Akroma fi'il madi, yukrimu fi'il mudhari'. Kemudian apalagi yukrimuni, kemudian akrimni. Akrimni. Nah
ini sama. Ini adalah 3 fi'il, 3 bentuk fi'il. Pertama fi'il, dua ketika ya mutakalim disambungkan dengan fi'il baik fi'il madhi, mudhari maupun amar, maka wajib ditengahi oleh yang namanya nun wiqayah supaya tidak berubah apa namanya bentuk fi'ilnya. Fi'il amar, fi'il mudhari dia ber-i'rab dhammah kecuali ada yang memerintahkan i'rab yang lain. Kemudian akrim tadi bilang apa? Akrim bilang apa tadi? Fi'il amar. Fi'il amar wajib dalam keadaan sukun atau jazam, ya. Supaya tidak berubah jenis bentuk fi'ilnya, maka dipisah dengan yang namanya nun wiqayah, ya. Jadi ya mutakalimnya bisa menjadi sebagai maf'ulnya. Akrimni, ya. Akroma telah memuliakan kepadaku. Kemudian yukrimuni sedang memuliakan kepadaku. Akrimni, muliakanlah aku, muliakanlah aku. Paham? Itu banyak ya. Jadi untuk memahami kedudukan kalimat dalam mentafsirkan surat Al-Quran sehingga tidak salah menempatkan arti, ya. Ketika salah menempatkan atau melihat status kalimatnya, maka salah juga menerjemahkannya atau mentafsirkannya, ya. Jadi ilmu tafsir itu butuh yang namanya ilmu shorof dan ilmu nahwu untuk mengetahui kedudukan struktur kalimat. Ketika tidak paham itu, tidak paham nahwu shorof, tidak paham ilmu yang lainnya, maka mustahil orang itu disebut sebagai mufasir. Tuh. Berarti mufasir bohong-bohongan, mufasir boleh apa namanya? Jiplak, ya, dari apa namanya? Dari bahasan orang. Itu aja. Wallahu a'lam bishawab.